Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Kita mau bahas sejarah Bogor yang mungkin kamu belum tahu nih. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe biar selalu muncul video terbaru di beranda kamu. Bogor sudah dihuni manusia sejak masa prasejarah, terbukti dari penemuan artefak batu di kawasan Ciapus dan Ciampea. Lingkungan alamnya yang subur, dikelilingi hutan dan sungai, menjadikan tempat ini cocok untuk manusia purba tinggal. Temuan benda-benda batu itu menunjukkan Bogor punya sejarah panjang jauh sebelum kerajaan berdiri. Nama Bogor sendiri menyimpan banyak cerita, karena asal-usulnya punya beberapa versi menarik. Sebagian orang percaya nama Bogor berasal dari bahasa Arab bagar, yang berarti pohon. Ada juga yang meyakini asal katanya dari bo atau bambu, karena wilayah ini memang penuh rumpun bambu. Versi lain menyebut Bogor berarti kebun, yang menggambarkan daerah hijau dengan tanah subur. Pada abad ke-14, Bogor menjadi pusat penting kerajaan Sunda dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran berada di tepi Sungai Ciliwung dan dikenal sebagai kota besar yang teratur. Kerajaan Sunda pada masa itu dipimpin oleh raja legendaris Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang dihormati rakyatnya. Pakuan Pajajaran berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, sekaligus budaya Sunda. Catatan sejarah bahkan menyebut Pakuan Pajajaran ramai dengan perdagangan dan pertanian. Namun, setelah abad ke-15, Pajajaran runtuh akibat serangan Kesultanan Banten. Runtuhnya Pajajaran membuat Bogor kehilangan pusat kerajaan, tetapi tetap penting sebagai daerah strategis di Jawa Barat. Memasuki era kolonial, Belanda melihat Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beristirahat. Iklimnya sejuk, tanahnya subur, dan pemandangan alamnya indah, sangat berbeda dengan Batavia yang panas dan rawan penyakit. Pada abad ke-18, VOC mulai menaruh perhatian besar terhadap wilayah Bogor. Tahun 1745, Belanda membangun sebuah istana megah yang kemudian dikenal sebagai Istana Bogor. Istana ini dijadikan kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Letaknya yang dikelilingi taman dan pepohonan menjadikan istana ini pusat aktivitas penting di Bogor. Tak hanya sebagai tempat tinggal, istana juga digunakan untuk menjamu tamu-tamu penting dari Eropa. Memasuki abad ke-19, Bogor makin berkembang dengan pembangunan fasilitas penelitian dan pendidikan. Tahun 1817, pemerintah kolonial mendirikan Kebun Raya Bogor yang kini jadi ikon kota ini. Kebun Raya Bogor awalnya dibuat sebagai pusat penelitian botani untuk meneliti tanaman tropis. Lambat laun, kebun ini menjadi salah satu pusat penelitian botani tertua dan terbesar di Asia. Banyak tanaman dari berbagai belahan dunia dibawa ke sini untuk ditanam dan diteliti. Kebun Raya Bogor juga jadi simbol sains dan pengetahuan pada masa itu. Selain itu, berdiri juga sekolah-sekolah pertanian dan zoologi di sekitar Bogor. Hal ini membuat Bogor berkembang sebagai kota pendidikan dan penelitian sejak abad ke-19. Seiring perkembangannya, Bogor juga dikenal dengan julukan Kota Hujan. Curah hujannya tinggi hampir sepanjang tahun, membuat tanahnya subur dan hijau. Julukan itu sampai sekarang melekat kuat, bahkan menjadi identitas khas kota ini. Banyak orang dari Batavia atau Jakarta datang ke Bogor hanya untuk menikmati hawa sejuknya. Perjalanan dari Batavia ke Bogor dulu ditempuh dengan kereta api yang dibangun Belanda. Kereta api ini menjadi salah satu jalur transportasi modern pertama di Jawa. Bogor pun semakin ramai dikunjungi, baik untuk keperluan kerja maupun rekreasi. Pada masa pergerakan nasional, Bogor juga punya peran penting. Sekolah-sekolah di Bogor melahirkan banyak tokoh intelektual yang ikut memperjuangkan kemerdekaan. Kegiatan organisasi pergerakan sering dilakukan di sekitar Bogor. Suasana kota yang tenang membuatnya jadi tempat strategis untuk berkumpul dan berdiskusi. Pasca kemerdekaan tahun 1945, Istana Bogor berubah fungsi menjadi salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia. Presiden Soekarno sering menggunakan istana ini untuk rapat kabinet maupun menerima tamu negara. Hingga kini, istana tersebut masih aktif digunakan untuk acara kenegaraan. Setelah Indonesia merdeka, Bogor semakin berkembang sebagai kota satelit Jakarta. Letaknya yang hanya berjarak sekitar 60 km menjadikannya bagian penting dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Bogor berperan strategis dalam ekonomi, transportasi, dan pendidikan. Banyak orang bekerja di Jakarta tetapi memilih tinggal di Bogor karena udaranya lebih sejuk. Kota ini pun tumbuh dengan cepat, dipenuhi permukiman, sekolah, dan pusat perdagangan. Selain itu, Bogor tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota ilmu pengetahuan. Banyak lembaga penelitian nasional berdiri di Bogor, termasuk IPB yang sangat terkenal. Seiring waktu, Bogor juga dikenal sebagai kota budaya Sunda yang kental. Tradisi Sunda masih hidup kuat di masyarakatnya, dari bahasa hingga kesenian.
Berbagai upacara adat dan kesenian rakyat tetap dilestarikan oleh warganya. Bogor tidak hanya tempat modern, tapi juga pusat kebudayaan tradisional Jawa Barat. Wisatawan bisa melihat jejak sejarah, budaya, sekaligus menikmati alam yang indah. Destinasi seperti Kebun Raya, Istana Bogor, hingga Kampung Budaya menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kawasan Puncak yang masuk wilayah Bogor jadi tujuan wisata utama masyarakat Jakarta. Dengan udara sejuk, perkebunan teh, dan pemandangan pegunungan, Puncak jadi ikon wisata Bogor. Kini Bogor terus berkembang sebagai kota modern dengan tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Peninggalan masa Pajajaran masih dipelajari lewat situs-situs arkeologi di sekitarnya. Warisan kolonial seperti Istana Bogor dan Kebun Raya tetap terawat dengan baik. Kota ini berhasil memadukan warisan sejarah dengan kemajuan zaman. Meski menghadapi tantangan kota besar seperti kemacetan dan banjir, Bogor tetap punya daya tarik yang khas. Identitasnya sebagai kota hujan, kota pendidikan, dan kota budaya menjadikannya unik di mata masyarakat Indonesia. Sejarah panjang Bogor dari masa prasejarah, kerajaan Sunda, kolonialisme, hingga era modern menjadikannya kota dengan cerita luar biasa. Bogor bukan sekadar kota satelit Jakarta, tetapi juga saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.